warahmatullahi wabarakatuh. Menjelajah syiar Islam di muka bumi Allah selalu menoreh cerita yang beragam. Kebaikan, keramahan, keakraban dalam persaudaraan diselimuti keikhlasan yang sempurna. Akan menghadirkan kemuliaan dari Sang Khalik, tak sungkan menyinari dengan cahayanya. Tak segan menyejukkan hati setiap insan dengan kasih sayangnya. Sedekah, beramal kebaikan, mampu mematahkan keangkuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara Jejak Islam. Pemirsa, merajut amal kebajikan dapat dilakukan oleh siapapun, kapan, dan dimanapun. Berangkat dari niat nawaitumu yang tulus juga ikhlas serta sempurna. Menjadikan agama Islam agama yang penuh dengan rahmatan lil alamin, seru sekalian alam. Merajut amal kebaikan, disitulah titik awal dari syiar yang memuliakanmu. Bermanfaat bagi orang lain di suasana negeri yang sedang memprihatinkan seperti ini. Ustadz Usman Aidil tetap menjalankan kewajibannya sebagai seorang pengajar. Ustadz muda ini tulus membimbing generasi mukmin agar tak putus ilmu agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya Ustadz Usman Aidil, proses belajar mengajar di taman kanak-kanak pun tetap berjalan. Walau sistem bagi kelas diterapkan di sekolah ini, hal tersebut dilakukan untuk menghindari agar tidak terjadi keramaian atau kerumunan di lingkup sekolah. Para guru yang tetap menjaga silaturahmi dengan siswa mereka, walau memang dibatasi oleh aturan yang telah diberlakukan demi kebaikan bersama ini, tetap semangat berbagi dan terus menjalin komunikasi yang baik. Karena di suasana seperti apapun banyak cara untuk tetap berbagi, kan? Sedekah dalam menuntut ilmu adalah ibadah yang kekal dan tidak akan habis, terus berlanjut. Sedekah yang ampuh mendatangkan kasih sayang Allah, ilahi Robbi, karena sedekah ilmu sangat bermanfaat untuk menata, membangun mental, menguatkan karakter dan akhlak generasi Islam yang amanah. Menjaga kerapihan, kebersihan kelas agar tertata dengan baik adalah bentuk dari rasa memiliki dan rindu untuk bisa sekolah normal kembali. Berkumpul bersama teman-teman untuk menimba ilmu adalah impian yang terus merindu. Pandemi yang masih terus menghantui Indonesia, bahkan dunia, adalah pelajaran berharga bagi umat di muka bumi. Semua nikmat yang kita rasakan selama ini kadang lupa kita syukuri, karena dengan sedikit sentilan saja manusia bukanlah apa-apa. Di antara kendalanya yaitu ada siswa yang kemudian orang tuanya tidak mampu untuk membeli paket data, yang anaknya punya keinginan belajar di ruangan kelas, tapi karena dengan kondisi seperti ini belajar pun harus melalui daring atau dalam jaringan. Ketika dalam jaringan itu siswa diwajibkan memiliki HP yang berbasis Android. Nah, HP yang berbasis Android secara otomatis orang tuanya tidak dapat sanggup untuk membeli HP sekaligus pulsa data. Inilah yang menjadi kendala sehingga anak tersebut atau siswa tersebut
tidak dapat melakukan kegiatan aktivitas belajar. Jadi alhamdulillah ketika kesulitan ini dialami oleh siswa, ada kemudian siswa-siswa yang lain turut turut memberikan perhatian kepada anak tersebut atau siswa tersebut yang mengalami kendala memiliki HP dan pulsa data tersebut. Maka anak ini dibantu oleh teman-temannya dan ada juga sebagian guru yang juga memberikan sumbangsi semampu yang mereka bisa berikan agar anak ini punya keinginan belajar bisa terpenuhi atau tercapai. Sholat berjamaah tetap dijaga. Suasana dalam masjid dipersiapkan dengan mengikuti protokol kesehatan. Semangat syiar tetap dan tidak mengabaikan kesehatan bersama, harus bijak, sadar dengan kesehatan orang lain dan diri sendiri. Itu lebih penting. Tentu kita semua menginginkan tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami kendala terkena virus, maka lewat aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat ada surat edaran menghimbau bahwa seluruh rumah ibadah ditutup untuk sementara. Tentu kerinduan daripada kami khususnya umat Islam dalam beribadah sangat rindu sekali untuk menghadiri sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Nah, ini kerinduan ini tidak bisa terbendung. Tentu kami juga menjaga semuanya supaya satu di antara yang lain bisa terjalin kerukunannya, baik dari pihak umat Islam maupun di luar umat Islam, sehingga ketika ibadah ini dikhususkan kepada yang sehat saja, maka itu juga menjadi kewajiban bagi yang sehat untuk datang. Setiap jamaah yang terkonfirmasi positif COVID ataupun juga suspek, itu kan akan berakibat dia terisolasi, baik itu isolasi mandiri ataupun juga isolasi di rumah sakit. Nah, tujuan kita membentuk tim Satgas Penanganan COVID di Masjid Darul Hijrah ini adalah membantu jamaah yang terdampak, yaitu terdampak karena terisolasi itu, yaitu membantu dalam hal makannya, dalam hal obat-obatannya, sehingga jemaah bisa melaksanakan isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit dengan tenang, sehingga tidak berpikir yang lain-lain tentang apa yang dirasakan oleh keluarganya. Jadi intinya adalah kita ingin memberikan kenyamanan kepada jemaah yang terkonfirmasi positif ataupun suspek, sehingga mereka dapat menjalankan isolasi dengan baik. Selain itu juga kita ingin agar jemaah Masjid Darul Hijrah ini juga benar-benar paham bahwa kondisi saat ini pandemi COVID-19 ini ada di sekitar kita, sehingga dapat melaksanakan 3M dengan baik. Penerapan 3M ini yang kita laksanakan, sehingga seperti dalam masjid kita memberikan tanda-tanda ada tempat yang tidak untuk ditempati, tidak untuk diduduki, sehingga pengaturan jarak. Kemudian juga kita juga menyiapkan untuk mencuci tangan, sabun, dan juga kita menerapkan ataupun menyiapkan masker, sehingga jika ada jemaah yang mungkin saja lupa membawa masker ke masjid, mereka bisa menggunakan masker, sehingga kenyamanan selama beribadah di masjid dapat berjalan dengan baik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar mendamaikan hati, bersabar dalam cobaan, istiqomah untuk terus memahami arti dari semua ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi mulia laksana tebalnya buku yang penuh dengan torehan ilmu yang tiada putus semangat. Untuk bermanfaat bagi orang lain, terus menuntut ilmu adalah fitrah manusia yang mendambakan berkah dan rezeki Allah Ta'ala. Karena di hadapan Allah, mereka yang tak putus dan terus mencari serta menimba ilmu akan mendapat tempat yang istimewa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Menelisik keberadaan masjid-masjid anggun di Kota Kupang dalam sejarahnya merupakan kerinduan kami tim Jejak Islam. Rasa penasaran yang mendalam, menemukan hikmah dalam bertoleransi. Salah satu masjid yang memiliki sejarah yang mengharu, yakni Masjid Al-Hikmah Tenau yang berada di pinggiran Kota Kupang. Masjid yang didirikan pada tahun 1973 di atas lahan seluas 6.700 meter persegi. Bangunan masjid yang berdiri kokoh di tengah hiruk-pikuk pekerja pelabuhan sungguh menenteramkan karena para pekerja yang sibuk dengan aktivitasnya tidak perlu risau jika tiba waktu sholat. Suasana di dalam Masjid Al-Hikmah sama seperti masjid kebanyakan. Tak ada yang unik di sini. Tapi jika ditelaah dengan baik, rasa nyaman akan kamu temui di saat memasuki masjid yang dicat serba hijau.
Apalagi setelah mendengar sejarah masjid yang sangat mengesankan. Nah Abah, ini bisa ceritakan sejarah awal berdirinya kita punya Masjid Al-Hikmah ini. Ya. Silakan Abah. Jadi awal mula tahun 1973. 73. Ya. Pelabuhan Tanau ini mulai adakan aktivitas bongkar muat. Ketika itu banyak pekerja-pekerja yang berdatangan dari warga muslim asal Alor, Solor, dan beberapa warga muslim yang lain melaksanakan aktivitas. Namun pada saat-saat jam sholat datang tidak ada tempat beribadah. Akhirnya atas inisiatif dari ada satu orang pemuka masyarakat di situ namanya Bapak Usman. Bapak Usman. Pak Usman. Beliau asal mana itu Abah ya? Pak Usman itu asalnya dari Buton. Buton. Ya. Beliau menghadap kepala pelabuhan Tanau, kiranya diberikan satu lahan seperti yang sekarang kita lihat tanah ini untuk mendirikan rumah ibadah. Dengan luas lahan? Dengan luas lahan, pada waktu itu luas lahan hanya 450 meter persegi. 400. Sebatas bangunan itu saja. Sebatas bangunan. Ya. Bangunan awal itu Bangunan Abah ya? awal itu seperti bangunan awal, bangunan semi permanen. Betul. Tahun berganti tahun, perkembangan pelabuhan prasarana sudah mulai ramai. Datang juga beberapa instansi terkait. Ada kantor bea cukai, ada pabrik semen, ada datang lagi pangkalan TNI Angkatan Laut, ada lagi pangkalan polisi perairan, ada lagi Kementerian Kelautan Perikanan dengan pelabuhan perikanan di Tanau. Dari situ terjadi penambahan jumlah jemaah. Mengapa terjadi penambahan? Karena sebagian besar pejabat-pejabat yang berdinas di tempat-tempat lembaga itu kebanyakan warga muslim yang datang dari luar NTT. Dari luar NTT. Mereka mengalami kendala. Betul. Bagaimana caranya kami bisa mencari ibadah. Sementara jam kerja kantor memburu bahwa jam 1 sudah harus kembali bekerja. Maka itu atas inisiatif kita membuat satu lembaga yang namanya Panitia Pembangunan dan Rehabilitasi Masjid. Melengkapi keberadaan Masjid Al-Hikmah yang berada tepat di pinggir pelabuhan kapal Tenau Kupang, terdapat beduk berukuran besar menghiasi keanggunan masjid yang satu ini. Ini beduk pemberian dari Kepala Sah Bandar Pelabuhan Tenau Kupang. Tahun berapa tuh Abah? Tahun 2013. 2013, iya. Ada satu bapak pejabat Sah Bandar. Dia meninggalkan kenang-kenangan untuk Masjid Tenau Kupang. Setelah berpikir-pikir, saya harus buat kenang-kenangan satu untuk peninggalan masjid sebagai satu-satunya masjid yang melaksanakan kegiatan keagamaan. Akhirnya beliau memberikan beduk ini dengan mimbar khutbah yang ada di dalam masjid. Yang cantik itu apa? Iya. Itu dari Jepara kalau Dari nggak Jepara salah. juga, Iya, dua-duanya. Ini juga pasti dari Jepara. Dari Jepara juga. Gitu. Jadi beduk ini digunakan hari-hari tertentu saja. Hari-hari tertentu, terutama hari Jumat ketika jam salat sudah mulai tiba, Hari Jumat. Bilal mulai menunjukkan beduk itu. Abah, datangnya fisiknya masih cantik. Nah ini sekarang alhamdulillah juga masih cantik. Apakah dari tahun 2013 itu sampai 2020 kemarin, tahun 2021 udah pernah ganti kulitnya ini nggak belum? Abah? Belum kita ganti. Belum. Alhamdulillah. Kulit sapi ya, Pak? Kulit kerbau. Kulit kerbau. Iya. Makanya seluas ini ya, Seluas ini kulit kerbau. Iya, ini cantik banget. Berangkat dari rasa empati mendalam terhadap para perantau yang singgah berlayar di Tanah Timur. Para perantau ini kesulitan menjalankan ibadah berjamaah, bahkan jika di antara perantau yang meninggal dunia, sangat sulit mendapatkan tempat untuk merawat jenazah hingga dikebumikan. Berawal dari situlah awal mula Masjid Al-Hikmah Tenau berdiri. Niat yang mulia pasti diijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Memiliki rasa peduli yang tinggi kepada sesama adalah bentuk lembut hati yang mampu mengundang ridho ilahi. Masjid Al-Hikmah
adalah salah satu contoh masjid musafir di Kota Kupang yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh mereka yang tercegat waktu sholat. Dengan dukungan badan pengurus yang begitu tulus melayani setiap kebutuhan jamaah di sekitarnya. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Kualitas seseorang dinilai dari perbuatannya, wajah yang elok, kekayaan yang berlimpah, dan jabatan tinggi sedikit pun tidak menambah kemuliaan seseorang di mata Allah. Ketenangan hati seseorang bergantung pada amal perbuatannya. So, mari ikhlas berbagi dan tetaplah istiqomah. Pemirsa, menjaga ukhuwah Islamiyah wajib hukumnya. Dengan menebar salam, mendamaikan setiap kita. Karena kolbu setiap mukmin syahdu damai dalam cahaya iman Islammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Sang Maha Adil dan mengetahui segala yang terjadi di muka bumi ini. Allahumma sobirin bisawaf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rindangnya hati dalam kesabaran, peluh bersabar, ikhlas berbagi. Hanya Allah tempat bersandar dan berkeluh kesah. Semua rasa mampu dihadirkan. Indahnya kolbu menyulam amal kebajikan untuk sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku.